suka bantu orang lain, bahkan itu hasanul khuluq kata Syekh Nawawi. Waqila, dan dikatakan huwa hay'an linsi, hasanul khuluq itu adalah sikap pada diri. Hay'ah, sikap, bisa dikatakan bentuk, tapi lebih diterjemahkan lebih tepat adalah sikap. Lin nafsi, pada jiwa kita. Tasduru indal af'alil jamilati aqlan wa syar'an, yang muncul ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang jamilah, yang indah, aqlan secara akal, wa syar'an dan secara syara'. Bisuhulatin, dengan mudah saja. Min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa harus berfikir lagi. Paham tidak maksudnya? Begini maksudnya. Orang yang punya akhlak yang baik itu adalah orang yang ketika berbuat sesuatu dia langsung melakukan perbuatan yang baik itu tanpa berfikir lama. Kalau masih berfikir-fikir lagi, itu berarti belum menjadi akhlaknya. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang sudah meresap di jiwa, menjadi jati dirinya, menjadi yang disebut sebagai akhlak. Contoh, misal ada orang yang minta bantuan kepada kita, minta derma kepada kita, kemudian kita masih berfikir-fikir, keluarin jangan, keluarin jangan, keluarin jangan, kasih kagak, kasih kagak, kasih nggak ya? Bingung, masih berfikir-fikir, itu belum dianggap mempunyai akhlak yang dermawan. Kedermawanan itu belum jadi akhlaknya, ya, karena dia masih agak susah untuk melakukannya. Perlu pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Nanti kalau kasih begini, kalau nggak kasih begini. Ya gimana ya? Gimana ya? Kasih aja deh. Kasih juga akhirnya, tapi belum mudah dilakukan. Ya, itu belum menjadi akhlak. Tetapi kalau ada orang datang minta bantuan, kemudian langsung mudah saja kita bantu, itu namanya kedermawanan, itu sudah menjadi akhlaknya. Ada orang minta bantuan apa saja, bantu mudah, ya, tanpa harus berpikir lama-lama. Maka disebut bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin, mudah saja tanpa harus melalui proses berpikir yang lama, ya, begitu. Itu namanya hasanul khuluq, akhlak baik, begitu, ya. Orang-orang Jepang itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat menghormati orang lain, ya, mereka sangat menghormati orang lain. Itu sudah menjadi akhlak mereka, ya. Makanya mereka punya tradisi selalu menghormati siapa saja yang dia hadapi. Bagaimana cara menghormati mereka? Dia tundukkan badannya kan, hai, hai, gitu ya, arigato, arigato. Siapa saja dilakukan penghormatan seperti itu, ya, itu sudah menjadi akhlak, ya. Ketika perbuatan itu mudah dilakukan tanpa berfikir-fikir lagi, itu namanya akhlak, ya, paham? Itu maksud daripada hasanul khuluq. Maka orang yang mempunyai akhlak yang baik itu juga dibenci oleh iblis, dan Nabi adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlaknya. Kemudian yang berikutnya, yang ke 18, wal musaddiqu rabbahu bima dominallahu lahu, orang yang membenarkan Tuhannya pada apa yang Allah sudah jamin baginya, minar rizki, daripada rizki. Orang yang membenarkan janji Allah, membenarkan apa yang sudah dijamin oleh Allah, itu adalah orang-orang yang dibenci oleh iblis, ya.
Qala fi Ruhil Bayan, berkata pengarang kitab dalam kitab Ruhul Bayan, ittafaqal ulama'u, ulama bersepakat ala anna arba'atan, bahwa ada 4 perkara la takbalu taghayyur aslan, yang tidak bisa berubah. Ada 4 perkara yang tidak bisa berubah. Apa itu? Al-umru, umur, wal rizqu, rizki, wal ajal, ajal, was sa'adatu wasyaqawatu, sa'adah, kebahagiaan, atau juga saqawah, kesedihan, kesengsaraan, ya. Itu sudah Allah tentukan. Ketika mana? Ketika usia kita berada dalam kandungan ibu, waktu berusia 4 bulan, ya, 4 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan rizki kita, ya kan? Ketika Allah sudah menentukan usia kita sudah berkembang menjadi bayi yang berusia 4 bulan, Allah menyuruh para malaikat untuk apa? Meniupkan ruh kepadanya. Setelah ditiupkan ruh, hiduplah bayi ini, janin ini. Kemudian Allah suruh tulis kepada malaikat, apanya? Bikat birizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, wa syaqiyun au sa'idun, tentukan juga kemana dia akan pulang. Apakah dia akan jadi orang yang bahagia, masuk ke dalam surga, atau masuk ke dalam neraka? Itu sudah Allah tentukan ketika usia kita 4 bulan. Sudah Allah tentukan, ya. Makanya disebutkan di sini ada 4 perkara yang tidak akan pernah berubah. 4 perkara: rizki, ajal, amal, kemudian kemana kita akan kembali nanti, sudah ditentukan. Ketika sahabat ada yang dengar hadis ini, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita tidak perlu beramal. Ya, kita tidak perlu beramal. Kenapa? Karena sudah Allah, kan sudah Allah tentukan, ya. Allah sudah tentukan waktu usia kita 4 bulan dalam kandungan. Sahabat ini berkata demikian, kalau begitu kita tidak perlu beramal ya Rasulullah, sudah ditentukan. Afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal, bukankah kita sebaiknya bertawakal saja kepada kitab amalan kita dan kita tidak perlu lagi beramal? Apa kata Nabi? Jangan gitu. I'malu, beramalah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu sudah ditentukan kemana dia akan setiap orang yang sudah ditentukan ketentuannya, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan perkara-perkara yang sudah menjadi ketentuannya. Gitu. Tugas kita hanya beramal. Kita tahu tidak kita masuk kemana nanti? Tahu nggak? Kita masuk surga atau masuk neraka? Kan kita nggak tahu, ya. Tapi sudah ditentukan belum oleh Allah? Sudah kan? Di mana? Di Lauh Mahfuz Allah sudah tentukan, Allah sudah tulis kemana kita akan pulang. Lah kita sebagai hamba, tugas kita hanya apa? Hanya beramal. Kita tugasnya hanya beramal. Pesan Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap kalian itu sudah dimudahkan untuk melakukan apa yang menjadi ketentuannya. Kita tidak tahu kita akan kembali kemana, tetapi kalau kebiasaan kita doyannya adalah ngaji, doyannya adalah sholat berjamaah, doyannya adalah hadir di pengajian contohnya, itu kan amalan-amalan orang-orang ahli surga, iya kan? Insya Allah kita juga menjadi ahli surga. Yang penting apa? Istiqomah. Nabi sudah pesan gitu, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang
akan dimudahkan melakukan perkara yang menjadi ketentuannya, menjadi takdirnya. Kalau kita menjadi ahlu surga, amalan kita insya Allah akan mudah melakukan amalan-amalan ahli surga. Begitu, ya. Makanya kalau orang yang ditakdirkan jadi orang kaya, biasanya dia punya etos kerjanya beda dengan orang yang sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Kenapa? Hah? Begitu. Karena orang yang kaya, Allah takdirkan dia kaya, dia juga melakukan perkara-perkara yang menjadi penyebab dia jadi orang kaya. Apa misalkan? Berusaha, ya, berikhtiar, ya, doa kepada Allah. Begitu, ya. Tugas kita hanyalah beramal, ya. Tugas kita hanyalah beramal. Baik. Jamaah sekalian, kita teruskan biar habis semuanya, ya. Yang ke-19, wal muhsinu ila masturatil aramil, orang-orang yang berbuat baik kepada janda-janda. Orang yang berbuat baik kepada para janda, tapi janda yang bagaimana? Masturatil aramil, janda-janda yang menutup dirinya, tidak suka mengumbar-ngumbar diri, ya. Enggak suka apa? Enggak ganjen, kata orang kita kan. Ini janda tapi enggak ganjen, ya. Ini jelas ini. Ai al muhsinu bil ata, berbuat baik dengan cara memberikan bantuan. Wa ghairih, dan selainnya. Lin nisa, kepada wanita, allati la azwaja lahunna, yang mereka itu tidak lagi punya pasangan. Wa hunna faqiratun, mereka itu fakir. Masturatun, mastur, apa mastur? Menutup diri, ya. Artinya tidak suka apa namanya, nonjolin dirinya dah, gitu ya. Pemalu gitu ya, kita katakan gitu. La yazharna lirrijal, mereka tidak suka menonjolkan dirinya di hadapan para lelaki. Tuh, yang begini yang cari, ya. Tapi kita bantu, ya. Muhsin, berbuat baik kepada janda-janda ini, janda-janda yang fakir. Kemudian mereka juga menutup dirinya, tidak suka menonjolkan diri di hadapan para lelaki. Yang begini kita bantuin. Bantuin, hah? Bantuin. Jangan, ya, bantuin saja. Kalau mau nikahin gimana? Mau nikahin boleh tidak? Ya boleh. Berani nggak? Bantu saja itu sudah dianggap baik. Bantu mereka sudah dianggap baik, ya. Itu adalah golongan-golongan yang apa? Yang dibenci oleh iblis, ya, yang dibenci oleh iblis. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innas sa'iya 'alal armalah wal masakin, sesungguhnya orang-orang yang berjuang, yang berusaha membantu orang-orang yang janda ini ataupun yang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, awil qaimil laila, atau seperti orang yang bangun malam, as-saimin nahara, dan dia seperti orang yang suka puasa di siang hari. Pahalanya besar ini. Hadisnya rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang membantu janda-janda ini, orang yang ditinggalkan oleh suaminya, dan juga orang-orang miskin, seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, dan juga seperti al-qaimil lail, yang suka bangun malam dan puasa di siang hari. Banyak pahalanya, ya, kalau membantu janda-janda ini.
Tapi janda yang bagaimana? Janda yang fakir, yang perlu dibantu, dan mereka tidak suka menonjolkan dirinya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ke-20, golongan yang dibenci oleh iblis. Wal musta'iddu lil mauti, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kematian. Bi'ityanil a'malis salihati, dengan mengerjakan amal soleh. Itu cara kita membuat persiapan menuju kepada kematian kita. Kita semua akan mati kan? Kita semua akan mati, tapi tidak tahu kapan yang lebih dulu mati. Sahabat kita yang selalu hadir di sini, yang duduknya di sini nih, Bang Ishak sudah meninggal. Kita entah kapan, tapi pastinya kita juga akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah apa yang sudah kita perbuat di alam dunia ini. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap jiwa itu akan terikat, terbelenggu, tergadai oleh apanya? Oleh apa yang pernah dia lakukan selama di alam dunia. Kalau baik yang kita buat, kebaikan itu yang kita dapat nanti di akhir akhirat. Buruk yang kita lakukan, buruk itu yang kita bawa juga balasannya nanti pada ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasannya hiduplah kita di dunia ini seperti apa? Seperti orang asing, kata baginda Rasulullah SAW. Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang asing, au abiri sabilin, atau seperti orang yang lewat saja. Orang yang asing itu dia tidak pernah merasa tenang, merasa nyaman berada di negeri yang bukan negerinya. Karena dia tahu bahwa di situ bukan tempatnya. Dia hanya singgah sekejap untuk berehat, untuk makan, kemudian dia akan meneruskan perjalanan. Dan tempat kembali kita adalah hari akhirat. Ya, itulah hari di mana kita akan menghabiskan semua sisa hidup kita. Kalau di dunia sepanjang-panjang umur kita pasti mati. Setelah kita mati, tidak ada lagi yang namanya kematian. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan kekal selamanya nanti, sama ada di surga ataupun di neraka. Yang mana satu yang kita ingin pilih? Kalau kita ingin pulang ke kampung 1 minggu, 2 minggu, bekalnya kita siapkan. Kira-kira untuk 2 minggu berapa duit yang kita mesti bawa? Berapa baju yang kita mesti bawa? Berapa banyak makanan yang kita mesti bawa? Kita sudah persiapkan perbekalannya. Nah, perjalanan kita nanti adalah perjalanan yang tidak ada hujungnya. Tidak ada hujungnya. Maka berbekallah dengan bekal yang banyak, karena perjalanannya sangat-sangat panjang. Ya. Hidup itu tidak akan terasa lama. Terasa sangat cepat. Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang paling panjang umurnya saja, ketika ditanya oleh malaikat Jibril ketika akan wafat, ya atwalal anbiya, wahai nabi yang umurnya paling panjang, ya atwalal anbiya'i umuron, wahai nabi yang paling panjang usianya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana engkau dapati dunia, bagaimana engkau rasakan hidup di dunia? Umurnya kan 950 tahun. 950 tahun. Siapa yang paling tua di sini? Paling hanya 80. Dia 950 tahun. Ditanya oleh malaikat, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia? Kadarin laha babani, seperti rumah yang punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima, aku masuk dari pintu yang satu, wa kharajtu minal akhar, aku keluar daripada pintu yang lainnya. Berapa lama yang kita perlukan untuk masuk dari pintu yang satu, pintu keluar dari pintu yang lainnya? Berapa lama kira-kira? Sebentar. Sebesar-besarnya rumah, kita masuk dari pintu yang satu, keluar pintu yang satu, berapa lama kira-kira? Sebentar. Itu yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam.
umurnya paling lama, tapi ketika ditanya bagaimana merasakan hidup di dunia, dia katakan sungguh singkat, sungguh cepat. Ya. Maka yang perlu kita betul-betul persiapkan bekal, yaitu amal soleh. Ketika kita akan berjumpa dengan Allah, itu yang akan kita bawa. Yang lain tidak akan kita bawa, satu pun tidak akan pernah kita bawa. Semuanya kita akan tinggalkan. Untuk siapa itu? Untuk ahli waris kita. Makanya Nabi pesan, Nabi katakan kepada para sahabat yang tanya, ayyul mu'minina akyas. Orang mukmin yang paling pandai itu yang bagaimana ya Rasulullah? Orang mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana ya Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling pandai itu adalah orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Dan mereka yang paling bagus persiapannya untuk hidup setelah kematiannya. Itu yang cerdas, kata Nabi. Kenapa mereka cerdas? Karena mereka tahu apa yang harus mereka bawa. Maka sebaliknya orang bodoh yang menghabiskan usianya untuk mencari sesuatu yang mereka akan tinggalkan, itu kan bodoh ya. Cari capek-capek, cari penat-penat, ketika sudah dapat kita tinggalin, itu kan goblok namanya. Ya. Dicari untuk ditinggalkan. Ya, itu namanya bodoh. Yang pinter itu dicari untuk dibawa. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Besok mati punya siapa jadinya tuh? Punya siapa? Ahli waris. Besok kita mati, mobil kita punya siapa? Ahli waris kita. Duit kita punya siapa? Ahli waris kita. Yang punya kita yang mana? Amal kita saja. Maka persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan amal yang sebaik-baiknya dan banyak, ya. Karena itu yang akan kita bawa sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat taklim kita malam hari ini, semakin menyadarkan kita tentang hakikat hidup di dunia ini, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.